Halo semua, kali ini kita akan bahas chapter 4, yaitu tentang Contemporary Models of Development and Underdevelopment. Nah, sebetulnya PPT di bab ini itu cukup singkat, dia hanya terdiri dari sekitar 18 slide. Jadi saya akan mencoba, melalui PPT ini saya akan mencoba merangkum main idea atau intisari dari chapter ini. Tapi saya sarankan kalau Anda penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, maka silahkan baca textbook Anda. Nah, di sini kita akan belajar model ekonomi pembangunan yang kontemporer. Kalau kemarin kita sudah belajar teori yang tradisional, sekarang kita akan belajar tapi school of thought dari ekonomi development yang kontemporer atau yang lebih modern atau yang lebih mutakhir lah, seperti itu. Oke, nah mari kita lanjut saja ya. Nah, in this chapter we review sample of some of the most influential of the new model of economic development. Jadi ini adalah beberapa model yang paling berpengaruh di ekonomi pembangunan yang kontemporer. Excuse me. In some ways, this model show that development is harder to achieve in that it face more barriers than had previously been recognized. Nah, jadi New School of Thought-nya ini di sini dia menemukan bahwa barrier to development economics itu lebih kompleks daripada yang sudah dijelaskan di teori-teori tradisional sebelumnya. But greater understanding itself facilitates improvement in development strategy, and the new models have already influenced development policy and modes of international assistance. Nah, jadi di sini School of Thought yang baru ini atau Contemporary Research in Development Economics di sini itu dia sudah berkontribusi memberikan improvement dalam strategi pembangunan dan juga dia sudah influence development policy. Oke, nah jadi sudut pandang atau perspektif yang baru ini itu sudah digunakan untuk menyusun kebijakan di dunia nyata ya, di dunia modern. Oke. Nah, the new research has broadened considerably the scope for modeling a market economy in developing country. Nah, jadi yang menarik dari riset yang kontemporer ini dia sudah banyak memasukkan faktor model pasar yang ada di negara-negara berkembang. Jadi dia lebih relatable ya daripada teori-teori yang tradisional. One of its major theme is incorporating problems of coordination among economic agents, such as among groups of firms, workers, or firms and workers together. Nah, yang perlu digarisbawahi dari riset-riset ekonomi pembangunan yang kontemporer, mereka itu pendekatannya menggunakan pendekatan ekonomi mikro. Nah, jadi kalau kemarin kita sempat bahas bahwa teori pembangunan yang tradisional itu pendekatannya agregat atau makro, maka yang kontemporer itu pendekatannya lebih ke mikro. Jadi mereka banyak menggarisbawahi coordination among economic agents atau behavior dari economic agents itu sendiri. Karena interaksi antar agen ekonomi itulah yang membangun sebuah perekonomian, dan sekarang risetnya itu menggunakan perspektif yang dia itu lebih examine koordinasi antara economic agents, seperti itu ya. Itu adalah sudut pandang mikro. Nah, other key themes often but not always in conjunction with the coordination problems include the formal exploration of situation which increasing returns to scale, division of labor, economic ideas or knowledge, lalu learning by doing, information externalities, and monopolistic competition or other forms of industrial organization other than perfect competition predominate. Nah, di sini sebetulnya yang paling penting digarisbawahi adalah jadi riset economics development yang kontemporer itu mereka pendekatannya menggunakan I.O. Nah, I.O. itu salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang dia itu lebih dalam melihat bagaimana agen-agen perekonomian itu berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau Anda tahu game teori,
Nah, suatu hari Anda ambil mata kuliah game teori, nah nanti itu versi lebih advance-nya lagi itu adalah industrial organization. Nah, di sini hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah kita di sini asumsinya atau modelnya tidak hanya menggunakan perfect competition, tapi kita pakai juga model yang lain. Nah, jadi ini bedanya antara contemporary economic development model dengan yang tradisional. Kalau yang tradisional itu most of them assume adanya perfect competition, tapi di yang kontemporer mereka assume bahwa competition itu tidak selalu perfect. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama, konsep yang akan kita diskusikan adalah coordination failure. Nah, jadi underdevelopment as coordination failure. Jadi model kontemporer itu mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan underdevelopment atau yang menjadi barriers dari economic development itu adalah adanya coordination failure. Yang dimaksud dengan coordination failure itu apa? Nah, mari kita bahas. The newer school of thought on problems of economic development. Coordination failures occurs when agents' inability to coordinate their action leads to an outcome that makes all agents worse off. Nah, jadi ini yang dimaksud sebagai coordination failure. Jadi ketika seorang agen, misalnya sebuah perusahaan, nah itu action yang dia ambil itu diikuti oleh agen-agen yang lain, tapi pada akhirnya action tersebut membuat semua agen itu worse off. Nah, itu adalah coordination failure. This can occur when actions are complementary. Actions taken by one agent reinforce incentive for other to take similar action. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan satu, saya sebutnya sebagai perusahaan satu ya. Jadi perusahaan satu ini saya tulis di sini supaya lebih mudah. Jadi firm satu ini dia melay off pekerjanya. Workers, others follow. Nah, jadi gini, misalnya perusahaan satu ini dia merasa was-was bahwa perekonomian ini mungkin akan mengalami resesi, atau dia merasa was-was bahwa sepertinya iklim investasi sedang buruk, atau dia merasa was-was, intinya dia merasa was-was bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada perusahaannya, sehingga dia merasa harus menyelamatkan perusahaannya dengan cara memberhentikan sebagian besar pekerjanya. Nah, melihat action dari perusahaan satu ini, perusahaan lain juga jadi ikut was-was. Jadi, wah, jangan-jangan akan terjadi sesuatu, saya juga harus cepat-cepat menyelamatkan perusahaan saya. Lalu perusahaan lain akan mengikuti perusahaan satu dan memberhentikan pekerja-pekerjanya. Nah, nanti kalau banyak sekali perusahaan yang mengikuti action tersebut, maka hasilnya perekonomian akan benar-benar mengalami resesi. Nah, nanti pada akhirnya ujung-ujungnya ya perusahaan-perusahaan tersebut juga akan rugi. Nah, inilah coordination failure. Jadi perusahaan satu ini actionnya diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, tapi akhirnya ujung-ujungnya hasilnya adalah semuanya worse off. Nah, itu contoh dari coordination failure. Nah, persoalan ini itu kita bisa lihat di sebuah grafik yang menjelaskan adanya multiple equilibria. Setelah ini kita akan bahas apa yang dimaksud sebagai multiple equilibria. Oke, nah berikutnya multiple equilibria, a diagrammatic approach. Jadi salah satu grafik untuk menjelaskan coordination failure itu adalah grafik multiple equilibria. Oke, nah itu seperti apa? Nah, often these models can be diagrammed by graphing an S-shaped function and the 45-degree line. Nah, jadi nanti di grafik multiple equilibria itu biasanya bentuknya adalah seperti huruf S dan ada garis 45 derajat di situ. Nah, multiple equilibria itu artinya adalah di grafik tersebut titik equilibriumnya itu ada lebih dari satu.
Jadi multiple lebih dari satu, equilibria adalah equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi ini adalah grafik yang titik keseimbangannya itu lebih dari satu. Nah di sini equilibria atau equilibrium itu disebut stabil ketika fungsinya melewati garis 45 derajat dari atas, dan tidak stabil ketika fungsinya melewati garis 45 derajat dari bawah. Oke. Nah supaya kita bisa membayangkan, nah maka kita lihat seperti apa grafiknya. Nah ini adalah grafik multiple equilibria. Nah garis yang warna biru ini adalah garis 45 derajat. Nah lalu yang S-shape-nya itu adalah garis yang melewati garis 45 derajat. Nah kalau kita masih gunakan kasus yang tadi saya contohkan, jadi di sini sumbu Y itu adalah privately rational decision, atau ini adalah keputusan firm pertama tadi. Jadi misalnya ini adalah keputusannya firm 1. Nah sedangkan sumbu X ini atau expected decision by other agents, nah ini adalah keputusan other firms yang tadi mengikuti firm pertama. Oke. Other firms. Nah di sini tadi kan dikatakan bahwa kalau misalnya fungsinya itu melewati garis 45 derajat dari bawah, berarti yang ini ya, nah saya jadi menggeser, sip. Itu berarti dari sini ya, dia melewati garis 45 derajatnya dari bawah. Nah itu berarti di sini equilibriumnya itu dia unstable. Tapi kalau dia melewati garis 45 derajat itu dari atas, yang ini misalnya, nah ini berarti dia equilibriumnya itu dia stable. Nah kalau dihubungkan dengan contoh coordination failure tadi, jadi seperti apa? Nah jadi seperti ini, kita bisa bilang bahwa wait a minute, no, sorry, kok nggak ada ya? Sebentar ya. Nah ini dia. Nah jadi misalnya yang Y1 ini adalah keputusan dari si perusahaan pertama tadi. Misalnya dia merasa bahwa wah sepertinya akan resesi, saya harus memberhentikan sebagian besar pekerja saya. Nah nanti yang terjadi pada equilibrium perekonomian adalah perusahaan lain kan tadi mengikuti, layoff juga. Nanti equilibrium dalam perekonomian itu akan berjalan ke sini. Dia akan berjalan ke bawah garis 45 derajat dan menjadi tidak stabil. Nah inilah keadaan di mana tadi si perusahaan-perusahaan ikut melay-off para pekerjanya. Jadi equilibrium yang dimaksud di sini itu adalah equilibrium perekonomian. Equilibrium perekonomian itu dia adjusting atau bergerak itu karena adanya interaksi antar agen ekonomi. Atau dalam hal ini karena ada interaksi antar perusahaan-perusahaan tadi. Jadi ini tadi ketika perusahaan-perusahaan ikut memberhentikan pekerjanya. Nah mungkin di beberapa waktu kemudian lalu perusahaan satu tadi merasa bahwa oh sepertinya perekonomian sedang baik, ini saatnya saya meningkatkan investasi. Lalu perusahaan lain akan ikut meningkatkan investasi. Nah maka nanti equilibrium perekonomian akan bergerak ke atas garis 45 derajat. Nah dia akan mencari equilibrium yang baru, yaitu equilibrium yang lebih stabil. Nah, titik equilibrium itu ada di sini ya. Jadi di yang unstable ini, ya, tadi kan awalnya equilibriumnya di sini. Jadi saya kasih tanda ini X1. Lalu setelah unstable tadi dia bergerak ke sini. X2. Nah, di sini setelah tadi stabil terjadilah equilibrium yang baru yaitu X3. Nah inilah yang dimaksud sebagai multiple equilibrium. Jadi ini adalah adjustment yang terus menerus terjadi dalam perekonomian. Karena agen ekonomi kan akan saling berinteraksi satu sama lain. Nah dalam hal ini saya mencontohkannya interaksi antar perusahaan. Tapi sebetulnya bukan hanya sama perusahaan saja, interaksi antar customer, interaksi antara workers dengan perusahaan itu juga bisa mempengaruhi pergerakan equilibrium. Cuman supaya lebih sederhana, maka saya contohkan ini adalah interaksi antar perusahaan. Oke. Nah, itu adalah grafik multiple equilibria.
Oke, berikutnya kita masuk ke konsep baru, yaitu konsep the big push. Sebetulnya teori the big push itu seperti apa? Nah, intisari dari teori the big push ini adalah erat kaitannya dengan the big push is a concept in development economics that emphasize that a firm's decision whether to industrialize or not depends on its expectation of what other firms will do. Jadi the big push ini dia itu menjelaskan bahwa keputusan sebuah perusahaan untuk menjadi industri modern itu tergantung dari keputusan perusahaan lain. Kalau misalnya perusahaan lain memutuskan, sebagian besar perusahaan itu memutuskan untuk jadi modern, nah maka nanti yang ikut jadi modern banyak. Tapi kalau nggak banyak yang jadi modern, maka nanti ya sebagian besar perusahaan tidak mau jadi perusahaan yang modern. Nah, sometimes market failures lead to a need for a public policy intervention. Jadi karena tadi ya interaksi antar agen itu bisa terjadi coordination failure, maka kadang-kadang kita butuh yang namanya public policy atau kebijakan dari pemerintah untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat grafiknya the big push ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu asumsi dari grafik tersebut. Jadi the big push itu ada pendekatan grafikalnya dan dia punya 6 assumption. Yang pertama, kita hanya diasumsikan perekonomian hanya punya satu faktor produksi, perekonomian punya 2 sektor, lalu production functionnya itu sama antar 2 sektor, lalu willingness to pay consumer untuk kedua sektor itu juga sama dan perekonomiannya adalah perekonomian tertutup. Lalu yang terakhir, perfect competition with traditional firms operating, limit price monopolies with modern firms operating. Nah, maka nanti di sini lagi-lagi ya kita akan ketemu kondisi multiple equilibrium. Nah, big push itu dia necessary dalam keadaan adanya intertemporal effects, urbanization effect, infrastructure effect, dan training effects. Nah, nanti setelah kita lihat grafiknya kita akan kembali ke sini, oke? Nah, kita lihat dulu grafiknya. Nah, jadi saya jelaskan secara simpel aja ya. Kalau mau versi lengkapnya silahkan baca textbook Anda. Oke, jadi di sini kita punya tradisional sektor, itu yang garisnya warna biru, ini tradisional sektor. Lalu kita punya modern sektor yang garisnya berwarna merah. Jadi tradisional sama modern. Nah, di sini kita punya titik A, kita punya titik B. Nah, tradisional sektor itu ketika dia mau enter the market, itu dia fixed cost untuk masuk ke market atau cost untuk enter the market itu zero. Jadi dia nggak ada cost untuk enter the market. Sedangkan perusahaan modern itu dia punya fixed cost yang harus dibayar ketika masuk ke dalam market, yaitu adalah F. Nah, sekarang kita umpamakan, jadi tradisional market itu yang warna biru. Tradisional sektor itu yang warna biru, modern sektor yang warna merah. Nah, kalau misalnya permintaan itu jadi karena permintaan di Q1 lalu perusahaan itu memproduksi di Q1, nah maka nanti si perusahaan modern itu akan memproduksi di titik A. Nah, kalau dia memproduksi di titik A, di titik ini, nah itu kalau upah pekerja itu di W1, nah maka A itu lebih besar daripada W1. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, karena upah pekerja itu jauh lebih kecil daripada cost untuk berproduksi, maka perusahaan modern itu akan masuk ke dalam market karena mereka sekarang bisa mengcover fixed cost-nya. Jadi karena upah pekerja itu sangat rendah, jadi mereka bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk membayar fixed cost dan enter the market dan masih dapat profit.
Nah, jadi ketika keadaan wage itu di W1, maka perusahaan-perusahaan modern itu akan enter the market. Maka dalam keadaan seperti ini bisa terjadi industrialisasi seperti itu. Karena wage-nya ada di W1. Nah, sekarang misalnya nih, karena banyak perusahaan-perusahaan modern yang enter the market, lalu berarti barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan modern juga banyak, lalu misalnya demand dari barang-barang modern itu naik, misalnya dia naik ke Q2 ya, jadi produksinya naik dari A ke B. Nah, lalu di sini wage-nya juga naik dari W1 ke W2. Nah, maka di sini apakah perusahaan-perusahaan itu akan beralih ke sektor modern atau apakah perusahaan modern akan lebih banyak yang enter the market? Nah, itu belum tentu. Nah, itu tergantung. Jadi keadaan di B ini akan terjadi industrialisasi jika ada banyak perusahaan modern yang masuk ke dalam market. Kalau misalnya tidak banyak yang masuk, nah itu biasanya perusahaan-perusahaan modern juga tidak berani. Maka kalau di W2 ini jadi si W2 ini lebih besar daripada A tapi lebih kecil daripada B. Nah, ini apakah terjadi industrialisasi atau tidak itu tergantung. Jadi di sini adalah apakah terjadi industrialisasi. Nah, di sini jawabannya tergantung. Tergantung apakah perusahaan-perusahaan itu yang modern mau masuk ke dalam market atau tidak. Kalau misalnya yang masuk ke dalam market hanya sedikit, maka tidak terjadi industrialisasi. Kalau banyak, maka terjadi industrialisasi. Karena di sini tadi kan sudah disebutkan bahwa keputusan sebuah perusahaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku perusahaan lain. Misalnya perusahaan A, dia ada di titik B ini. Sekarang wage-nya adalah di W2. Nah, apakah si perusahaan A yang modern ini akan enter the market? Nah, itu tergantung. Dia akan menunggu perusahaan lain yang juga modern. Apakah mereka masuk ke market atau tidak? Kalau mereka tidak masuk, ya si A tidak jadi masuk. Perusahaan A nggak jadi masuk. Tapi kalau mereka masuk, maka si perusahaan A juga masuk. Nah, kira-kira seperti itu situasinya kalau misalnya wage ada di W2. Nah, lalu bagaimana kalau wage-nya ada di W3? Nah, di sini ketika wage-nya adalah W3, maka akan sangat mahal bagi perusahaan modern untuk enter the market. Jadi yang terjadi di W3 itu adalah W3 ini lebih besar daripada A dan B. Nah, maka di sini industrialisasi itu tidak terjadi. Orang-orang akan lebih memilih tetap berada di sektor tradisional seperti itu. Jadi di sini industrialisasi not happen. Nah, kira-kira seperti itu main idea dari teori the big push. Oke. Nah, the big push itu dia necessary ya. Jadi yang dimaksud the big push itu adalah tadi kalau satu perusahaan kalau sebagian besar perusahaan itu enter the market, maka nanti si perusahaan yang belum enter the market itu akan ikut. Nah, itulah yang dimaksud dengan push-nya tadi itu. Nah, kadang-kadang untuk mendukung industrialisasi misalnya ada kebijakan yang dia itu memang pro industrialisasi. Nah, maka pemerintah itu mungkin membuat kebijakan bahwa ada kebijakan misalnya upah regional minimum misalnya nggak boleh lebih dari W2. Nah, maka kalau seperti itu perusahaan-perusahaan akan lebih mau untuk enter the market yang modern maksud saya. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi seperti itu ya. Kalau wage-nya ada di W3, maka industrialisasi tidak bisa terjadi. Secara teori tidak bisa terjadi. Jadi itulah kenapa kadang-kadang pemerintah itu mereka punya policy misalnya upah minimum regional tidak bisa di atas angka tertentu. Nah, itu adalah untuk mendorong supaya perusahaan-perusahaan itu mau
melakukan industrialisasi, misalnya seperti itu. Oke, nah berikutnya tadi di sini kita sempat bahas bahwa big push itu necessary dalam beberapa keadaan. Di antaranya intertemporal effects, urbanization effect, infrastructure effect, dan training effects. Nah, apa yang dimaksud di sini? Jadi kalau misalnya ada intertemporal effects dalam artian di sini sorry. Di sini intertemporal effect adalah kalau misalnya ada apa tadi dorongan menuju industrialisasi, lalu ada efek yang bisa langsung dirasakan kebaikannya. Nah, maka di sini big push itu necessary, atau di keadaan di mana tingkat urbanisasi di sebuah negara itu tinggi, jadi sebagian worker itu pindah dari rural ke urban. Nah, maka big push itu juga policy yang suitable, yang cocok untuk di situ. Lalu infrastructure effect, misalnya pemerintah membangun jalan kereta atau mungkin jalan tol atau mungkin juga sarana prasarana yang memadai untuk menghubungkan antara desa dan kota misalnya, atau menghubungkan antar daerah. Nah, itu juga big push ini adalah menjadi kebijakan yang cocok. Begitu juga dengan training effects. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat policy yang dia itu pro big push ini, maka perusahaan itu lebih willing untuk spend on training, dan nanti juga efek dari training tadi, misalnya knowledge pekerjanya jadi lebih baik, misalnya yang tadinya dikerjakan manual jadi mereka bisa sekarang menggunakan mesin. Nah, itu juga kebijakan seperti ini itu cocok. Nah, jadi itu tadi ya penjelasan tentang the big push theory. Oke. Nah, salah satu hal yang juga digadang-gadangkan dari riset kontemporer dalam bidang pembangunan ini itu adalah entrepreneurship. Jadi dikatakan bahwa entrepreneurship itu adalah salah satu jalan untuk mencapai target-target pembangunan. Namun demikian, tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan entrepreneurship. Jadi di sini, why the problem cannot be solved by super entrepreneur. Nah, jadi kenapa entrepreneur tidak bisa menyelesaikan semua masalah? Karena di sini adanya capital market failures, adanya cost of monitoring managers, adanya communication failures dan limits to knowledge, dan juga lack of any empirical evidence that would suggest this is possible. Nah, jadi memang betul ya bahwa hanya kewirausahaan saja itu tidak bisa menjadi satu jalan keluar untuk semua permasalahan. Karena di kewirausahaan sendiri dia masih punya banyak kelemahan, oke? Nah, ini adalah keadaan ideal di mana big push mechanism itu bisa berjalan dengan baik. Jadi in a nutshell, the big push mechanisms. Jadi kalau big push mechanism berjalan dengan baik, nanti yang terjadi adalah dia akan raising total demand, reducing fixed cost of later entrants, redistributing demands to later periods when other industrializing firms sell, shifting demand towards manufacturing goods. Yang terakhir adalah help defray cost of essential infrastructure. Jadi kalau big push mechanism tadi itu berjalan dengan lancar, maka ini yang akan terjadi. Nah, yang berikutnya, nah berikutnya further problems of multiple equilibria. Nah, jadi ini permasalahan lebih lanjut mengenai pendekatan multiple equilibrium ya. Nah, yang pertama adalah inefficient advantage of incumbency. Yang berikutnya adalah behavior and norms. Yang berikutnya adalah linkage, lalu inequality, multiple equilibria, and growth. Nah, jadi di sini tadi saya kan sudah sempat bahas bahwa multiple equilibria itu dia sebetulnya menggambarkan bagaimana interaksi antar agen itu mempengaruhi equilibrium dalam perekonomian. Nah, nanti di sini permasalahan koordinasi antar agen itu erat kaitannya dengan yang namanya incumbency, atau agen mana yang lebih
dulu, atau perusahaan mana yang lebih lama berdiri atau lebih dulu masuk ke dalam market. Nah, itu biasanya yang lebih lama atau yang incumbent itu dia punya keuntungan yang lebih banyak daripada perusahaan yang baru masuk ke market. Nah, berikutnya adalah behavior and norms. Nah, behavior and norms ini erat kaitannya ketika agen ekonomi yang berinteraksi itu biasanya yang satu punya power lebih besar daripada yang lainnya. Nah, jadi di sini kadang-kadang interaksinya itu dipengaruhi oleh dalam tanda kutip ya, rasa sungkan dengan agen ekonomi yang lain. Nah, yang berikutnya adalah linkage. Ini kaitannya dengan link antar agen ya. Jadi seperti misalnya ada perusahaan yang memang karena hubungannya dengan misalnya perusahaan satu dan perusahaan dua itu mereka hubungannya baik, entah karena mereka barang yang diproduksi itu komplementer satu sama lain, atau entah karena memang manajemennya itu dekat atau segala macam. Nah, itu semakin baik linkage di antara keduanya, itu biasanya nanti permasalahan coordination failure itu lebih sedikit kemungkinannya untuk terjadi. Lalu juga biasanya permasalahan inequality ini juga ada ya. Jadi resource yang dimiliki agen itu kan tidak sama. Nah, oleh karena itu ada inequality resource. Itu akan mempengaruhi bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain. Misalnya dua perusahaan, yang satu resource-nya jauh lebih banyak daripada yang satunya. Nah, itu yang satu bisa menjadi predator terhadap perusahaan yang lain. Lalu juga karena resource-nya unequal tadi, jadi nanti growth-nya juga rate-nya akan berbeda antar agen ekonomi. Oke. Nah, itu permasalahan pendekatan multiple equilibria. Nah, yang berikutnya mari kita lihat pendekatannya Michael Kramers. Nah, Michael Kramer di sini pendekatannya adalah O-ring theory. O-ring theory itu apa, atau O-ring model di sini? Nah, the O-ring model assume bahwa production is modeled with strong complementaries among inputs dan positive assortative matching in production. Jadi ada strong complementary among inputs dan positive assortative matching in production. Implication of strong complementarities for economic development and the distribution of income across Nah, jadi sebetulnya main idea dari O-ring model ini adalah produksi itu atau sistem produksi, fungsi produksi itu terdiri dari banyak bagian-bagian. Jadi many tasks So production function consists of many tasks. Jadi ada banyak bagian dalam fungsi produksi atau dalam sistem produksi. Dan menurut Michael Kramer ini, dia mengatakan bahwa setiap bagian dari produksi sekecil apapun itu harus berjalan dengan baik. Karena kalau misalnya ada bagian dari produksi itu yang tidak berjalan dengan baik, meskipun hanya bagian yang kecil, maka itu akan membuat outcome dari produksi tadi menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak efisien, atau tidak mencapai optimum outcome yang diharapkan. Nah, jadi itu adalah main idea dari O-ring model. Jadi dia mengimplikasikan komplementaris yang kuat antar input dalam produksi. Implication of strong complementaries for economic development and the distribution of income across countries. Nah, jadi hubungannya dengan development economics apa? Nah, jadi Kramer ini meyakini bahwa kalau misalnya semua input dalam perekonomian itu mereka komplement satu sama lain, maka kalau O-ring teori ini berjalan dengan semestinya ya, dengan baik, dengan efisien, nah maka nanti dia akan bisa membantu perekonomian untuk mencapai development targetnya, termasuk juga dalam hal distribution of income di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah economic development and self-discovery. Dan jadi di sini Hausman and Rodrik. Nah, jadi di sini ini erat kaitannya dengan informasi. Jadi menurut Hausman dan Rodrik,
economic development itu tidak hanya soal bagaimana melakukan produksi yang efisien atau bagaimana meningkatkan kapasitas labor. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus mengeksplor informasi yang lebih dalam lagi. Jadi seperti judulnya ya, self discovery. Jadi di sini Rodrik itu di dalam blognya dia mengatakan bahwa Ricardo Hausmann and I wrote a paper several years ago called Economic Development as Self-Discovery, where the idea was that entrepreneurship in developing country consists of discovering the underlying cost structure, what can and cannot be produced profitably. Nah, jadi di sini lebih kepada dia meyakini, teorinya ini mengatakan bahwa negara berkembang itu bisa tumbuh lebih pesat lagi kalau misalnya dia bisa menggali lebih dalam sebetulnya apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi permasalahan secara lebih spesifik yang dia itu I don't think I explained it very well. Jadi menggali lebih dalam apa inovasi yang bisa dilakukan dalam bidang entrepreneurship untuk bisa mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh negara berkembang. Nah, jadi itu maksud dari teorinya. Jadi not enough to say developing countries should produce labor intensive products. Nah, ini kan according to traditional economic theory ya, bahwa labor intensive product itu paling cocok di negara berkembang. Nah, itu Rodrik sama Hausmann ini meyakini bahwa tidak cukup sampai di situ saja, because there are thousands of them. Industrial policy may help to identify through direct and indirect domestic cost of potential product to specialize in. Nah, jadi dia menggarisbawahi bahwa sangat penting bagi negara berkembang untuk bisa tahu potensial produk yang dia bisa menspesialisasikan di situ itu produk apa. Nah, salah satunya di sini Rodrik itu mengatakan encouraging exploration in the first stage itu penting. Jadi kita harus negara berkembang kalau misalnya dia bisa explore secara dalam sebetulnya dia punya keunggulan di produksi apa. Nah, itu akan menjadi faktor yang akan mendukung dia untuk bisa tumbuh lebih jauh lagi. Dan yang kedua adalah encouraging movement out of inefficient sector. Nah, jadi menurut Rodrik dan Hausmann ini selain mencari produk untuk spesialisasi itu juga menghentikan sektor produksi yang tidak efisien dan pindah ke sektor produksi yang lebih efisien seperti itu. Nah, jadi itu economic development and self-discovery according to Hausmann and Rodrik. Nah, di sini lebih lanjut lagi dia mengatakan bahwa three building blocks of the theory and the case example of their reasonableness in practice. Nah, ini adalah lebih tepatnya ya contoh dari teorinya Hausmann sama Rodrik. Yang pertama adalah uncertainty about products can produce efficiently. Nah, jadi beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam teori ini. Yang pertama adalah uncertainty about products that can produce efficiently. Nah, di sini buktinya adalah India's success in information technology was unexpected. Reasons for Bangladesh efficiency in heads versus Pakistan's in bedsheet is not clear. Nah, jadi meskipun tadi Rodrik mengatakan bahwa kita harus mendiscover akan spesialisasi di mana, tapi kadang-kadang tidak mudah untuk melihat di spesialisasi yang mana yang akan bekerja dengan baik. Seperti contohnya dalam kasus India ini, kesuksesannya dalam bidang IT itu kan tidak disangka-sangka. Sedangkan di Bangladesh ini dan juga di Pakistan itu efisiensi industrinya itu malah tidak terlalu jelas. Padahal mereka sudah lama berproduksi di bidang industri tersebut, yaitu industri topi dan juga industri bedsheet atau spray ya. Nah, lalu yang kedua adalah need for local adaptation. Ini contohnya adalah
seen in the cases such as shipbuilding in Korea. Nah, ini contohnya adalah yang terjadi di Korea Selatan, karena di daerah mereka itu industri yang paling bisa beradaptasi dengan local people itu adalah shipbuilding, lalu mereka spesialisasi di situ. Nah, yang berikutnya adalah imitation can be rapid. Nah, contohnya adalah the spread of cut flower exporting in Colombia. Oke, nah itu tadi economic development as self discovery. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah sebentar. Nah, berikutnya kita akan lihat the Hausman-Rodrigues Velasco Growth Diagnostic Framework. Ini bentuknya sebetulnya bagan. Jadi bagan tentang bagaimana mendiagnostik growth, framework untuk mendiagnostik growth. Bagannya seperti ini. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita baca dulu slide yang ini. Jadi salah satu cara untuk mendiagnostik atau mendiagnostik itu mempelajari tentang bagaimana pertumbuhan sebuah industri misalnya. Nah, itu yang pertama adalah focus on a country's most binding constraint on economic growth. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa atau barrier yang paling binding itu paling berat lah, paling sering terjadi, paling berat yang terjadi, yang dia itu mencegah atau menghalangi pertumbuhan ekonomi. Lalu kita harus menyadari bahwa tidak ada one size fits all policy di dalam development economics. Nah, yang berikutnya requires careful research to determine the most likely binding constraint. Nah, dalam menentukan binding constraint ini kita juga harus hati-hati, harus berdasarkan penelitian yang mendalam. Oke, nah ini adalah contoh dari growth diagnostic decision tree yang dibuat oleh Hausman-Rodrigues Velasco. Jadi misalnya problemnya, kita punya problem nih di dalam sebuah perekonomian, problemnya adalah low level of private investment and entrepreneurship. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah mendiagnostik permasalahan tersebut. Kita cari dulu apa possible cost-nya. Possible cost-nya adalah misalnya high cost of finance, atau possible cost yang lain adalah low return. Nah, ini kenapa bisa ada high cost of finance? Ada bad local finance misalnya, atau bad international finance. Gak ada yang mendanai secara lokal maupun internasional. Lalu kenapa returnnya itu rendah? Karena low appropriability misalnya, lalu low social returns. Kenapa low social returns? Bad infrastructure, poor geography. Kenapa tidak appropriate? Karena ada government failures, karena ada market failures. Nah, jadi nanti kita bisa mendiagnosa lebih lanjut. Misalnya kenapa ada low social returns? Karena low human capital. Atau kenapa ada government failures? Misalnya ada korupsi, ada masalah property rights, atau juga ada masalah dengan fiscal stability, atau di sini market failure itu karena informasi yang terbatas, coordination yang gagal. Lalu kenapa bad local finance? Karena low domestic saving dan poor intermediation. Nah, pada akhirnya ketika kita bisa mengidentifikasi masalah yang spesifik seperti yang di paling bawah ini, nanti dalam menyusun langkah-langkah atau kebijakan itu secara teori ya, itu bisa menjadi tapi mencapai target yang diinginkan, seperti itu. Oke. Nah, itu saja materi di chapter 4 ini. Ini adalah konsep yang bisa Anda review yang ada di dalam textbook Anda. Oke. See you next week. See you in the next chapter.